Renungan kita, hai orang-orang yang takut pada Tuhan. Tuhan telah mengingat kita. Ia memberkati orang-orang yang takut padanya, baik kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan pada keturunanmu. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, siapa sih yang tidak mau menjadi orang yang diberkati, anak cucunya juga mendapat berkat yang sama, dan dalam pemahamannya bahwa berkat itu adalah kelimpahan dengan sejumlah benda-benda yang menjadi lambang berkat, lambang kebahagiaan, atau yang dianggap sebagai benda-benda yang menunjukkan kesuksesan seseorang. Itu pemahaman umum pada masyarakat bahwa bahagia, sukses, diberkati itu ditandai dengan sejumlah benda-benda, sejumlah barang, sejumlah hal-hal yang dilihat sebagai tanda kemakmuran, tanda bahagia, dan seterusnya. Tidak salah kalau dalam pandangan manusia seperti itu. Sejak masa lalu juga model seperti itu ada dan terjadi dan terus-menerus terulang. Namun kalau kita baca dari Mazmur dari pasal 1 sehingga saat ini pasal 115, maka kita sebagian besar menunjukkan kepada kita bahwa ukuran kebahagiaan, ukuran berkat itu bukan mayoritas, bukan melulu pada hal-hal yang bersifat fisik, benda atau barang tersebut. Namun lebih dari itu ya, takut Tuhan, setia pada Tuhan, menolong orang lain, memberi nasihat pada orang lain, sukacita. Nah, itu yang disebut bahagia. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menuruti firman Tuhan. Berbahagialah orang yang setia, yang bergantung pada Tuhan. Nah, itu yang ada lebih banyak di Mazmur. Nah, berkat pun sama. Kata-kata berkat itu memberkati orang-orang yang takut pada Tuhan, baik kecil maupun yang besar. Nah, itu juga sama, orang-orang takut pada Tuhan. Nah, dalam konteks itulah coba kita olah ulang konsep berkat, bahagia, sukses itu dalam hidup kekinian kita sekarang ini. Ya, bukan melulu pada hal-hal yang bersifat fisik, ya, tapi kualitas rohani, kualitas spiritual, interaksi, dan kehidupan religiusitas juga ada di sana. Jadi kalau kita lihat bahwa berkat yang Tuhan berikan pada orang-orang yang takut pada Tuhan itu memang relatif, ya. Ada orang berpikir bahwa berkat itu bersifat benda, tapi ada yang lain sudah cukup dengan apa yang ada dalam dirinya, itulah bahagia, itulah berkat. Nah, tergantung pada pribadi kita masing-masing melihat berkat, bahagia, sukses itu dari sudut pandang yang mana. Kita mau meraih yang bersifat tanda-tanda fisik, benda-benda, atau kita melihat bahwa bahagia itu bukan diukur atau tidak diukur dengan segala macam benda, tapi justru
keluasan hati, ketenangan hati, kesejahteraan, kemudian hal-hal yang membangun hidup, mampu memberi nasihat orang lain, sukacita, tidak khawatir, hidup dengan aman, tentram. Nah, kalau itu yang terjadi ya, itu yang kita inginkan ya pasti terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan caranya Tuhan dan seturut dengan apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Itu dulu konsepnya. Mari kita raih kebahagiaan itu sesuai dengan maksud Tuhan, bukan dengan keinginan kita.